pemirsa, kembali lagi di Research and Education. Tentunya masih bersama saya Syarifah Ainal dan juga Ibu Soraya Lestari ya. Dan tentunya di episode kali ini tadi udah saya kasih tahu juga, dan juga Ibu Soraya udah kasih informasi ya seputar penelitiannya, terus juga di mana S1 S2-nya juga udah dikabarin ya. Mungkin pemirsa di rumah juga mau lanjutin, ayo dong ya, ayo tuntut ilmu terus tinggi-tingginya ya, seperti Ibu Soraya Lestari ini ya, juga sedang melakukan penelitiannya. Dan tentunya tadi juga sudah ada observasinya, terus di mana tempatnya juga tadi di Kuta Alam ya. Nah pasti kalau udah ada tempatnya ada masalah dong ya, isu apa sih yang terjadi di tempat itu sampai Ibu mengambil penelitiannya itu di situ? Saya rasa menarik ya, karena Kuta Alam tersebut merupakan tempat yang dulunya itu paling banyak ya dari tempat lain yang melakukan usaha bordir gitu. Jadi di situ saya akan sebelumnya saya akan melihat pengusaha bordir ya, karena kan itu berpengaruh dengan bordir khas-khas Aceh gitu yang mengundang wisata gitu kan. Nah di Kuta Alam di sini banyak pengusaha yang berkaitan di bidang bordir tersebut, sehingga saya memilih tempatnya di Kuta Alam gitu. Oh, jadi memang di sana itu banyak sekali pengusaha bordir ya? Iya. Jadi mungkin berderet gitu tokonya. Berderet tokonya sampai waduh, bordir semua di Kuta Alam itu berarti ya. Mungkin Ibu juga salah satu ini di sana, suka jahit di sana? Iya, mungkin ada beberapa ya. Ada beberapa langganannya juga di sana ya. Karena memang kalau udah melakukan penelitian pasti kita mungkin lihat kondisi di sana gitu ya, kondisi latar belakangnya di sana. Iya dong pastinya. Nah, pastinya nih kalau Ibu juga tadi sampelnya juga ada 37 ya? Iya, 37 usaha itu sudah diambil sampelnya. Itu sulit nggak sih Bu untuk mengumpulkan itu semua? Merupakan tantangan sih ya, karena kan itu lumayan banyak juga untuk merepresentasikan bagaimana hasil penelitian gitu. Tapi kalau tidak sebanyak itu saya rasa agak kurang meyakinkan ya, sehingga kita juga mencari-cari nih pengusahanya di mana gitu, cari alamatnya, kita lihat berdasarkan yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha. Jadi memang benar-benar harus terdaftar di Dinas Koperasi. Jadi kalau yang abal-abalan nggak boleh ya? Bukan abal-abalan sih. Jadi kita kan supaya di situ kan datanya lengkap ya. Kita lihat alamatnya di mana, usahanya apa. Jadi kita langsung terjun ke lapangan seperti itu. Berarti apakah usaha ini misalnya nih dia baru merintis gitu? Itu termasuk nggak dalam penelitian Ibu, atau memang benar-benar yang udah bertahun-tahun berusaha? Termasuk. Saya tidak membatasi sih ya berapa tahun usahanya, tapi saya melihat dia usahanya apa gitu, sehingga nanti berapa tahun itu tidak mempengaruhi penelitian ini, tetapi apa yang dilakukan dalam meningkatkan usahanya seperti itu. Iya, berarti kategorinya bukan hanya bordir saja tadi, tapi ada kategori lain misalnya makanan gitu atau saja? Bordir aja. Bordir aja. Iya. Berarti 37 itu usaha bordir semua. Usaha bordir. Oh, bordir. Berarti nggak ada makanan berarti ya. Karena orang kopi semuanya juga udah banyak. Iya, tapi ini dibatasi kan. Dibatasi. Jadi tidak tertarik untuk ngambil yang usaha kopi atau usaha makanan. Mungkin next deh ke depannya. Gitu. Next mungkin bisa diambil penelitian sampel dan juga dari warung-warung kopi atau juga yang jual-jual makanan. Memang sekarang banyak ya menjual makanan frozen yang di kulkas gitu, banyak. Itu mungkin perlu dilakukan penelitian. Iya, itu menarik juga sih, karena kita melihat tingkat kehalalannya ya. Seperti itu. Juga pasti next time ya. Oke, nah untuk dananya sendiri deh Bu, gimana? Dananya dari mana? Alhamdulillah penelitian ini berdasarkan hasil hibah ya, dari Dikti gitu. Jadi saya mengikuti program penelitian dosen pemula, sehingga dananya juga disupport oleh Dikti. Oke, nah jadi emang full ya di support. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih Dikti sudah membiayai dana penelitian dari Ibu Soraya ini. Nah, terkait dengan tadi sudah lokasinya udah di Kuta Alam, terus banyak juga sampelnya di sana, dan beberapa juga, dan semuanya bahkan ya itu adalah pengusaha bordir. Gitu dah. Itu apakah sudah Ibu terapkan gitu? Apa sih yang sudah Ibu terapkan terkait dengan di situ lokasinya, di situ juga Ibu penelitiannya? Nah, kemungkinan nanti hasil dari penelitian ini akan kita lakukan ke depan adalah pengabdian ke masyarakat. Jadi hasil dari penelitian ini nanti kita ambil kesimpulan, dan nanti kita lakukan pengabdian masyarakat, mungkin dalam bentuk memberikan pelatihan lah
gitu ya. Pelatihan. Modal mungkin. Masih pelatihan dulu ya. Pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusianya supaya bisa menciptakan produk-produk yang handal dan berkualitas seperti itu. Juga membantu bagaimana sih cara memasarkan produk supaya produk kita itu memiliki nilai jual yang tinggi seperti itu. Oke, berarti sudah mampu ya Ibu menerapkan hal-hal tersebut gitu di masyarakat yang pengusaha bordir itu sendiri. Iya, insya Allah. Nah, untuk harapannya nih, harapan dari penelitian yang sudah Ibu teliti. Harapan saya penelitian ini berdampak positif ya bagi masyarakat. Artinya dengan mengetahui apa sih kekurangan dari usaha yang kita lakukan, kita bisa improvisasi dengan kekurangan tersebut menjadikan usaha kita semakin berkembang gitu. Masyarakat bisa menerapkan, mempelajari kembali apa-apa hal-hal apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi, seperti pemasaran. Pemasaran apa saja sih yang harus dilakukan, dipasarkan di mana? Kalau sekarang kan banyak tuh media sosial untuk memasarkan produk gitu, seperti WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Itu juga sangat membantu pengusaha untuk meningkatkan penjualannya, karena kan yang membeli tidak hanya dibatasi dari kota Banda Aceh saja, bisa dari kota-kota lain yang mungkin tertarik dengan produk yang kita jual seperti itu. Oke, nah memang kalau terkait dengan media sosial itu benar-benar sangat meningkat ya penjualannya, marketing pemasaran itu. Iya, itu sangat membantu. Sangat berpengaruh ya. Iya, zaman sekarang ya. Zaman sekarang media sosial itu nomor satu kayaknya ya. Nah, terkait dengan novelty nih Bu, novelty yang baru ditemukan atau Bapak Ibu meneruskan penelitian sebelumnya? Penelitian ini merupakan penelitian yang baru ya, karena saya mengambil tentang UMKM syariah gitu. Sebelumnya belum ada sih yang meneliti tentang UMKM syariah, masih sebatas UMKM saja. Jadi kalau UMKM syariah ini nilai syariah apa saja sih yang masuk ke dalam UMKM sehingga bisa dikatakan UMKM itu bisa dikatakan syariah seperti itu. Dan apa saja yang harus diterapkan baik terhadap produk atau dalam sistem penjualan secara syariah. Iya, Gitu. jadi berarti apa sih Bu perbedaannya UKM saja sama UKM syariah? Gitu. Nah, kalau UKM saja kan banyak ya UKM saja. Jadi kalau ada syariahnya ini ada terkait unsur-unsur syariah, misalnya UMKM makanan gitu. Jadi produk makanannya itu adalah makanan yang halal. Ya, yang mengandung unsur-unsur halal menurut Islam. Dan cara pemasarannya pun dengan metode yang halal seperti itu. Nah, kalau bordir tadi? Kalau bordir tadi mungkin lebih ke pemasarannya ya. Lalu nuansanya nuansa syariah gitu. Bordir kan banyak kan, banyak jenisnya. Misalnya kayak bunga, tapi kalau ke syariah mungkin lebih ke ya hal-hal yang Islami lah seperti itu. Saya mungkin rasa. kalau bordir mukena gitu Iya, ya. mukena. Kain sarung, Iya. ya, Bentuk-bentuk yang ya lebih ke religius ya. Iya. Jadi memang perbedaannya benar-benar harus diterapkan juga ya di Kota Banda Aceh. Mungkin yang bingung nih mau cari pakaian muslim di mana gitu ya. Nah, itu ternyata ada di salah satu usahanya bordir, mungkin di beberapa Ibu sudah teliti gitu. Dan implementasinya gimana nih Bu? Implementasi riset yang sudah Ibu lakukan? Implementasi riset di masyarakat ya. Saya rasa kalau riset ini lebih ke tema produknya ya, produk yang jadi masyarakat bisa membeli produk-produk syariah itu dengan mudah baik di toko ta'alam ataupun dengan nanti ada tempat-tempat tertentu yang menjual produk syariah tersebut, sehingga produk syariah mudah untuk dipasarkan dan mudah untuk didapatkan. Saya rasa seperti itu. Iya, nah ini kalau misalnya ini saya juga mau tanya, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya, ada nggak sih terganggu nggak sih ketika usaha bordir dia ternyata hanya menjual pakaian muslim saja, nanti ketika turis mau datang ke Aceh, wah ini kenapa hanya pakaian muslim saja gitu, ada nggak sih pengaruhnya gitu? Saya rasa kalau pengaruh sih tidak terlalu ya, karena memang ketika orang masuk ke tempat kita maka dia akan mencari apa sih yang khas dari daerah tersebut gitu. Jadi ketika mungkin yang non muslim pun masuk ke Aceh, maka mereka juga mungkin akan memilih apa sih yang khas di Aceh seperti itu. Tidak hanya pakaian hanya pakai muslim sih, hanya pakai muslim karena ini kan kita bernuansa syariah gitu ya. Tapi kan mereka juga bisa
maklumi mungkin ya. Karena kan pakaian syariah ini kan pakaian yang tertutup, nggak mesti mereka pakai jilbab, tapi bajunya kan juga bisa menjadi daya beli kan, seperti itu. Mungkin motifnya yang unik juga, ya. Unik juga. Nah itu pemirsa, jadi nggak perlu khawatir ya, kalaupun mampir ke Aceh itu nggak harus cari pakaian-pakaian yang mungkin motif-motifnya Muslim gitu ya, tapi mungkin ada motif-motif yang lain juga gitu ya pemirsa. Dan tentunya masih di research and education, tapi setelah yang satu ini kita akan mengupas lagi dan juga mungkin kita akan berkaitan dengan 4.0 nih. Waduh, sekarang kan udah apa tuh namanya terkenal banget sih sama 4.0 ini. Gimana sih, ada nggak sih kaitannya dengan penelitian dari Ibu Soraya ini? Tapi setelah yang satu ini tetap di research and education.